Haleluya, kita melihat angka statistik dari COVID ya mengerikan karena melampaui apa yang ada di Cina. Dan kemarin saya mendengar berita bahwa istri dari Bapak Pendeta Alfred sempat dikarantina, tapi puji Tuhan saya baca di Facebook hari ini dia sudah keluar ya, dia sudah menyiapkan mental untuk 14 hari, ternyata cukup 5 hari saja dan selesai. Saudaraku, jadi ingat akan kejadian di perjanjian lama ketika bangsa Israel berdosa, Tuhan mengizinkan ular tedung berkeliaran, ya, yang digigit pagi sore mati, yang digigit sore pagi mati. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan heran, cara Tuhan menolong tidak dengan menghilangkan ular, tetapi memerintahkan Musa membuat ular-ularan dari tembaga, ya. Jadi ularnya tetap ada, digigit tetap iya, mati juga iya kalau enggak melihat solusi yang dari Tuhan. Tetapi mereka yang melihat dan merespon solusi dari Tuhan, yaitu siapa yang digigit dan memandang kepada ular tembaga itu, maka dia tidak mengalami maut. Saudaraku, kita tidak bisa mendikte Tuhan tentang bagaimana Tuhan mengatur alam semesta ini. Memang kita punya selera, tetapi kalau selera kita tidak sesuai dengan selera Tuhan, pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, kita nggak boleh ngotot. Karena kita pasti kalah. Ya, lebih baik kemudian kita mengikuti apa yang Tuhan tentukan, ya. Memang pengennya kalau dalam masa COVID ini ya kita bebas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari gereja nggak pakai masker dan keluyuran ke kafe, ya makan di sana sini tidak ada distancing. Pengennya begitu. Tapi kalau kenyataannya Tuhan tidak bekerja begitu, kita tidak boleh sembrono. Ya, karena itu namanya mencobai Tuhan. Ya, memang tidak bisa kita mengatakan Tuhan bekerja pasti begini, pasti begitu. Kita yang perlu peka, melihat gerakan Tuhan. Oh, Tuhan bergeraknya seperti ini, kita ikut. Oh, Tuhan bergeraknya seperti itu, kita ikut. Dengan demikian, kita adalah murid dan dia guru. Kita adalah pengikut dan dia pemimpin. Kita adalah umat dan dia Tuhan. Itu baru pas. Dengan demikian, hidup kita pasti terjamin karena kita mengikuti polanya Tuhan. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu kita belajar dari Kaleb. Kaleb yang berusia 85 tahun, betapa di usia 85 tahun masih powernya masih mantap. Berkat-berkat yang dahsyat dia masih sanggup untuk meraihnya. Ingat saudaraku, sekali Tuhan berjanji, janjinya tetap. Sekali berkat itu dilepaskan, berkat itu tersedia. Apakah kita menikmati atau tidak, tergantung kita. Di gereja ini kalau kita lihat lampu menyala, berarti listrik PLN mengalir. Tapi kalau HP Anda sampai ngedrop, itu bukan kesalahan PLN, karena tidak menyediakan listrik, tetapi karena kita tidak nyolok ke listrik. Kalau ada kehidupan anak-anak Tuhan tidak terpelihara dan tidak dibela, bukan karena Tuhan berubah setia, tapi pasti ada ketidaksesuaian antara kita dengan Tuhan. Ya, maka memiliki kepekaan rohani itu menjadi penting. Orang seringkali menonjolkan IQ, kecerdasan intelektual. Baik. Orang mengingatkan kita tentang EQ, kecerdasan emosional. Itu baik. Orang juga mengingatkan kita tentang FQ, kecerdasan finansial. Bagaimana kita mengelola keuangan. Baik. Orang mengingatkan kita tentang EQ, adversity question, ketangguhan, daya juang. Baik. Tapi jangan lupa yang paling depan adalah SQ, spiritual question, kecerdasan rohani. Ishak diberkati Tuhan kan, Ishak berhasil kan karena diberkati Tuhan dulu. Kemudian muncullah ide-ide pemikiran daya juang yang luar biasa sebab dia lebih dahulu diberkati Tuhan. Jadi jangan dibolak-balik. SQ lebih dahulu, selainnya mengikuti. Ya, dekat Tuhan dulu. Taruh iman kita kepada Tuhan dulu, selebihnya ikut. Sebab kalau yang di ujung bukan Tuhan bisa nyasar. Tapi kalau yang di ujung Tuhan pasti sampai tujuan. Kereta boleh panjang, lokomotif harus benar. Kita di gerbong nomor sekian enggak masalah asal lokomotifnya benar. Kita di gerbong yang kesekian enggak masalah asal Tuhan yang memimpin langkah-langkah kita. Pasti nyampe. Ya kan, dengan selamat. Haleluya. Itulah yang akan kita pelajari pada pagi ini dari seorang yang namanya Yairus. Ya, kemarin pagi ibadah pertama minggu lalu belajar dari wanita yang meleleh darah 12 tahun. Siangnya kita ya tentang Kaleb. Tadi pagi kita belajar dari Bartimeus dan siang ini kita belajar dari Yairus. Mari kita baca
ayat pendahuluannya sama, 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, ini jaminan dari Tuhan yang tidak pernah berubah. Apakah kita mengalami atau tidak, itu kemudian kembali kepada kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi saya ulang, bahwa bumi ini penuh dengan masalah sejak manusia jatuh dalam dosa. Sebelum itu tidak ada duri, tidak ada semak belukar. Yang ada adalah pohon buah-buahan dan hal-hal yang indah. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, bumi terkutuk, kemudian dari bumi keluarlah onak duri. Ini menandakan bahwa adalah sebuah kenormalan hidup di dunia, manusia mengalami masalah. Tetapi yang indah di dalam Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar. Bahwa di dunia ini memang harus ada yang dikalahkan, harus ada yang dimenangkan. Nah, kalau ada kata menang atau kalah, kemudian berarti ada pertempuran. Ada pergumulan. Jadi anak Tuhan yang dewasa tidak pernah kaget kalau harus mengalami pergumulan hidup. Karena dia juga tahu ada jalan keluar. Jalan keluarnya sungguh indah, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua, bukan sebagian, bukan 90%, tetapi semua yang lahir dari Allah, Tuhan bilang, mengalahkan dunia. Jadi yang penting di bumi ini adalah lahir dari Allah. Yang lain menyusul. Sebab kalau kita lahir dari Allah, apapun yang kita hadapi sebagai pergumulan di dunia ini akan bisa dikalahkan. Nah, lahir dari Allah itu artinya apa? Lahir baru. Lahir dari Allah itu artinya apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diubah status kita menjadi anak. Itu sebabnya nasib kita juga berbeda. Sebab dulu orang berdosa yang jauh dari Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan, menjadi anak yang kekasih. Yang punya Bapa di sorga yang bertanggung jawab. Itu sebabnya meskipun tetap di dalam dunia yang penuh masalah, ada ayat yang menghibur kita bahwa ada kemenangan. Kita ulang, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, setelah kita lahir dari Allah, nomor 2 yang penting adalah iman. Bukan imani, itu lain. Ya, iman. Kalau imannya benar, imaninya nanti ada. Ya, iman. Sebab begitu kita tidak lahir dari Allah, ayat ini tidak berlaku bagi kita, dan begitu kita kekurangan iman, kita pun tidak akan mendapatkan jaminan kemenangan. Ya, nah kemarin minggu lalu kita belajar apa yang kita kira iman bisa saja bukan iman. Kalau apa yang kita kira iman ujungnya tidak menghasilkan kemenangan, maka itu bukan iman. Mungkin itu adalah pikiran positif, semangat, ya kan, kemudian optimis dan lain-lain. Tetapi kita belajar dari Kaleb. Nomor 1, dasar iman adalah firman. Kalau tidak ada dasarnya, nggak ada jaminannya. Jadi setiap kali kita merasa punya iman, harus jelas dasarnya. Itu ayat yang mana yang jadi dasarnya. Kalau kita lupa, WA Om Oki, ya. Om Oki, saya tolong dong carikan ayat pergumulan hidup saya seperti ini. Nanti pasti dikasih ayat. Bertobatlah kamu, gitu kan ayatnya. Lah kalau memang suruh bertobat, ya bertobat. Ya kan, itu memang mungkin kuncinya di situ. Sebab di dalam Yakobus dikatakan orang yang sakit itu karena dosa. Begitu didoakan oleh penatua, dosanya diampuni baru sembuh. Kan begitu. Ya memang kalau ayatnya begitu ya enggak apa-apa. Nah, mari kita kembali ke pelajaran kita tentang iman yang berdampak, iman yang berhasil. Ini pelajaran yang keempat tentang Yairus. Markus pasal 5 ayat 22. Injil Markus pasal 5 ayat 22 sampai 24, langsung lompat ayat 35 sampai ayat 42. Ini karena kita tidak buru-buru, bukan berarti boleh berlama-lama ya. Tetapi kalau pagi tadi karena harus ada kebahagiaan yang kedua, kita baca dulu semuanya ya. Kita baca dulu agar kita tahu ceritanya, kemudian kita akan kupas satu persatu. Injil Markus pasal 5, ayat berapa? 22.
2. Ya, 2, 3. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25, ini yang kita bahas minggu lalu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, jadi sebelum Yairus kasusnya atau permohonannya diurus oleh Tuhan Yesus, disela oleh kejadian yang lain. Ya, kita lompat dulu. Kita membaca ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara tentang perempuan tadi, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Wow, dari kasus yang awalnya sakit, butuh disembuhkan, ujungnya adalah mati dan dibangkitkan. Saudaraku, tentu ini tidak hanya membawa sukacita bagi bapak dan ibu dan keluarga Yairus, tetapi gempar. Kejadian yang menggemparkan, yang tentu ujungnya adalah mempermuliakan nama Tuhan, tetapi bayangkan ya, dari orang yang aturannya sakit sembuh, kemudian menjadi mati dan bangkit. Nah, bagaimana Yairus mengalami mujizat oleh iman ini? Sebab yang sakit juga nggak cuma anak ini kan? Dan yang mati di Israel juga bukan hanya anak ini, tetapi yang lain tidak alami. Mati dibangkitkan. Tapi Yairus ini sebagai kepala rumah ibadat orang Yahudi, mestinya secara kondisi waktu itu adalah oposisi dari gerakannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ini makin populer dan banyak pengikut orang Farisi kemudian mengikuti Tuhan Yesus dan mereka cemburu. Itu sebabnya kemudian tekanan-tekanan terhadap Tuhan Yesus dan pengajarannya itu muncul dari rumah ibadat. Muncul dari penatua Israel. Namun heran di sini, justru kepala rumah ibadat yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudaraku, kalau melihat status sosial dan jabatan pangkatnya yang terhormat di antara bangsa Israel, mestinya dia suruh pembantu atau ajudannya untuk memanggil Yesus. Justru dalam hal inilah kita belajar bahwa iman itu tidak bisa disertai dengan kesombongan. Seringkali kita gagal menerima mujizat bukan karena nggak punya iman, tapi karena kita sombong. Karena kita lupa diri tentang siapa kita, siapa Tuhan. Berdoa sih, tetapi doa orang Farisi. Berdoa di dalam sebuah posisi yang bagi Tuhan itu menjadi tidak pas gitu. Ya, mari kita baca ayatnya.
Di dalam ayat 22-23, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Kalau di sini kepala rumah ibadatnya Bapak Gembala ya. Yang bernama Yairus. Perhatikan, ketika ia melihat Yesus, nomor satu yang dia lakukan tersungkur. Saudara tahu tersungkur itu tiarap. Nah, ini memberi kita petunjuk bahwa iman itu berteman dengan kerendahan hati yang sedemikian rupa, sebab iman itu membutuhkan Tuhan bertindak sebagai Tuhan. Tuhan bertindak sebagai Tuhan. Jadi sang Tuhan harus diposisikan sebagai Tuhan, sang pemohon harus memposisikan diri sebagai umat. Nah, umat terhadap Tuhan sujud menyembah. Nah, kalau umat dan Tuhan petentang-petenteng ya nggak bisa. Tuhan, saya butuh pertolongan, kalau Tuhan suka menolong, syukur, kalau enggak ya udah. Lah itu bukan tersungkur. Itu nantang namanya sama Tuhan. Berapa kali kita berdoa tuh nantang Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong, saya nggak mau setia lagi. Sebut doa. Saya nggak mau pelayanan lagi. Dan di sini Yairus tidak memakai pakaian kebesaran, kemudian dia mengingatkan Yesus tentang betapa besar jasanya di dalam bidang keagamaan. Gak laku sama Tuhan. Saudaraku, berapapun besar kita telah berkorban, dalam bentuk apapun, dibanding kasih karunia Tuhan yang telah kita terima dan akan kita terima, gak ada bandingannya. Jadi kita gak bisa pongah di hadapan Tuhan. Menjual laga, menjual jasa di hadapan Tuhan untuk mendapat kasih karunia dan belas kasihannya. Dan kita belajar dari Yairus ini, dia tahu diri bahwa ketika dia melihat Yesus, siapa sih Yesus? Kan boleh aja dia ngomong gitu ya, sebagai kepala rumah ibadat, siapa sih dia? Orang Nazaret, bos. Ngapain dia? Menghasut rakyat untuk membelot dari ajaran murni orang Yahudi. Kan bisa aja begitu dia. Ya saudara, setiap kali kita dengar firman, kita berbantah-bantah. Setiap kali kita didorong Roh Kudus untuk melakukan sesuatu kita nggak taat, itu bukan sikap tersungkur. Iman kita lumpuh gara-gara itu. Jadi iman itu berpasangan dengan sikap tahu diri di hadapan Allah. Sebab pada akhirnya kita yang membutuhkan Tuhan. Kalau mau ngomong kasar ya, apa memang Tuhan itu butuh kita? Apa Tuhan butuh Hizkia berdiri di sini untuk berkhotbah? Tuhan bisa pakai yang lain. Saya yang terima kasih karunia dari Tuhan untuk bisa berdiri di sini belajar melayani dengan segala kekurangan saya. Nah, ketika kita dalam persoalan yang berat, kita butuh pertolongan Tuhan, saudaraku, maka sikap dari Yairus ini menjadi teladan kita tersungkur, sujud menyembah, mohon belas kasihan Tuhan. Saya pernah pada satu titik ya beberapa kali, saya berdoa begini, Tuhan, saya nggak punya apa-apa untuk saya tukar dengan apa yang saya minta dari Tuhan. Jadi waktu itu saya sedang mengalami sesuatu pergumulan, dan saya mohon Tuhan menolong, dan saya terus terang tidak bisa membayarnya. Saya mengingat-ingat dari umur saya melayani Tuhan, kira-kira umur 16 tahun saya melayani Tuhan, dan saya coba ingat-ingat, saya bandingkan dengan apa yang saya perlu dari Tuhan, rasanya uang apa yang saya lakukan itu kalau diibaratkan uang itu recehan, gak berguna. Dan saya terus terang saja bicara sama Tuhan, Tuhan, untuk yang ini Tuhan, saya tidak punya apa-apa untuk saya tukar. Saya hanya mohon belas kasih-Mu Tuhan. Saya hanya mohon kemurahan-Mu. Dan heran ya, itu saudara, ini kesaksian pribadi. Dan banyak kali saya alami pertolongan Tuhan yang saya akhirnya hanya bisa mengatakan, Tuhan, kalau saya alami pertolongan ini Tuhan, bukan karena saya memang layak ditolong. Bukan juga karena saya mempunyai sesuatu yang pantas untuk ditukar dengan pertolongan ini. Saudaraku, iman dan kerendahan hati menjadi pas. Ya, kita lihat di sini. Datanglah seorang
kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat. Kadang-kala kita memohon juga sih, cuma sombong juga gitu. Memohon sekali, memohon 2 kali, memohon 3 kali, tidak dijawab, sudah. Lupakan Tuhan. Saya nggak mau minta-minta lagi. Ya, mau ngaku atau tidak itu bentuk dari kesombongan. Ya, saudaraku, dan kita tidak akan tertolong kalau begitu terus. Namun untuk rendah hati memang nggak bisa pura-pura. Nanti kita melihat apakah sikap tersungkur dan memohon dengan sangat Yairus ini otentik, genuine, asli atau pura-pura. Nanti kita akan lihat. Ini akan diuji. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa dengan tekun dan tidak bosan-bosan sampai pertolongan datang, dia mengumpamakan ada hakim yang lalim, ada ibu janda yang punya perkara. Hakim yang lalim sengaja Tuhan Yesus bilang, tidak takut Tuhan, tidak takut manusia. Waduh, lalim bener ya. Tidak takut Tuhan, tidak takut manusia. Berarti juga pasti nggak punya belas kasihan. Tapi si ibu janda yang punya perkara ini siang dan malam ketok pintu terus memohon. Diceritakan oleh Tuhan Yesus bahwa sampai hakim itu susah. Daripada susah, lebih baik ditolong. Nah, ketika Tuhan membandingkan antara hakim yang lalim dengan dirinya yang penuh kasih, kan sepertinya Tuhan bilang, kalau hakim yang lalim saja akhirnya merespon doa yang sungguh-sungguh dan tidak putus-putus, apalagi Allah yang Maha Kasih. Jadi seringkali iman kita kandas ketika kita putus berdoa sebelum waktunya. Alasannya macam-macam, tetapi itu yang tidak dialami oleh Yairus. Jadi boleh punya iman, tapi belum tentu menghasilkan apa-apa kalau cara kita memohon dan berdoa itu pertama posisinya tidak pas, yang kedua putus sebelum waktunya. Apapun alasannya. Haleluya. Nah, kita lihat menyimpang sedikit di dalam Yeremia 32 ayat 27. Mengapa Yairus ini memiliki sikap yang sedemikian? Dia memposisikan Yesus sebagai Tuhan, dan dia membutuhkan pertolongan dari figur yang namanya Tuhan. Memangnya Tuhan dan manusia itu bedanya apa sih? Secara singkat, Tuhan itu sanggup melakukan perkara ajaib. Nah, kalau kebutuhan kita membutuhkan keajaiban, bukankah yang kita perlukan Tuhan? Kalau yang kita perlukan itu adalah pertolongan yang sifatnya teknologi, medis maupun ilmu pengetahuan yang bisa dikerjakan oleh manusia, maka manusia cukup. Tapi kalau itu mengandung unsur mujizat, mengatasi hukum alam, sesuatu yang supranatural atau yang disebut ajaib, maka kemudian yang dibutuhkan Tuhan. Dan orang Yahudi sangat percaya, sangat tahu, sangat yakin tentang pribadi Tuhan yang adalah ajaib itu. Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebagai kepala rumah ibadah, tentu dia tahu ayat ini. Karena ayat ini ada di Perjanjian Lama. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada satu pribadi yang bukan manusia. Satu, sikap kita harus tepat. Dua, isi permohonan kita pun harus tepat. Misalnya begini, boleh nggak berdoa begini, doa manja. Doa manja itu begini, Tuhan, besok saya mau ke gereja pagi. Tuhan bangunin saya ya jam 4. Boleh nggak doa manja begitu? Minta tolong Tuhan bangunin kita jam 4. Nah kan Tuhan sudah kasih jam waker. Ya kan?
Nggak tahu kok jadi sepi suasananya ya. Boleh nggak minta tolong Tuhan bangunin kita jam 4, padahal kita punya jam waker. Ya kalau mau manja-manja sama Tuhan ya boleh-boleh saja. Tuhan juga nggak keberatan. Tapi Yairus sedang tidak bermanja-manja dengan Tuhan ini. Yairus ini sedang punya persoalan serius. Dan hanya Tuhan yang bisa tolong. Itu sebabnya cara dia menghadap Yesus adalah cara dia mengakui Yesus, bagiku engkau adalah Tuhan. Maka sikapku adalah sikap yang sepantasnya menghadap Tuhan. Dan doaku adalah doa yang sepantasnya dinaikkan ke hadirat Tuhan. Di kantor itu ada banyak jabatan. Paling tinggi presiden direktur. Di bawahnya direktur. Ya, di bawahnya lagi para eksekutif. Dan kalau anak buah saya mau menghadap direktur, atau menghadap eksekutif, atau apalagi menghadap presiden direktur, saya tanya dulu, Pak, saya mau menghadap presiden direktur. Saya tanya, mau minta apa? Mau ngomong apa? Saya ajarin mereka, kalau yang kamu minta, itu Hizkia bisa kasih, gak usah ke presdir. Nanti kalau maksa diri ke presdir, sama presdir dibilang, itu Hizkia aja. Kan begitu, kan malu kita. Malunya apa? Berarti kita orang nggak tahu diri, nggak tahu urusan. Jadi saya tanya, yang kamu minta apa? Pak, saya mau minta tolong Bapak Presdir untuk berkenan melakukan ini. Yang ini saya bisa kasih, nggak usah. Yang ini atasan saya, direktur atau ini bisa. Kalau yang ini memang hanya bisa diberikan oleh Presdir, jadi waktu kamu menghadap Presdir, kamu hanya ngomong yang ini. Dengan demikian kita memperlakukan presdir secara pas. Diposisikan secara terhormat sebagaimana yang seharusnya. Saudaraku, apakah sikap kita berdoa kepada Tuhan itu menghormati Tuhan? Selama ini. Ya, ini penting bagi kita semua. Menunjukkan bagaimana kita mengakui Dia. Ya, positioningnya Tuhan dalam hidup kita. Orang yang tidak menghargakan Tuhan, tidak menghargakan apa-apa yang datangnya dari Tuhan. Termasuk firman Allah, termasuk hal berdoa, termasuk Roh Kudus, termasuk ibadah. Karena memang dasarnya dia tidak menghargai Tuhan. Tetapi orang yang menghargai Tuhan sebagai Tuhan, dia akan menghormati dan taat kepada apapun yang keluar dari Tuhan. Apakah itu perintahnya, baik itu manis, baik itu tajam, apakah itu dorongan untuk berdoa, apakah itu dorongan untuk melayani Tuhan, untuk ibadah, dia akan mengindahkan. Karena dasarnya memang dia menghormati Tuhan. Nah, iman itu harus berjodoh dengan sikap hormat ini. Ya, saudaraku, jangan-jangan itu yang kurang pada kita selama ini. Yang kedua, nah oke, sikapnya sudah tepat. Sekarang kemudian ayat 24-25 kita baca lagi. Ayat 24-25, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Stop. Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa, tetapi respon Tuhan menandakan dia mengerti apa yang diminta, setuju untuk merespon apa yang diminta. Ya, permintaannya apa sih? Permintaannya adalah, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi Tuhan itu diajak untuk ke rumah Yairus, untuk meletakkan tangannya di atas anaknya yang sakit. Lalu respon Tuhan, pergilah Yesus dengan orang itu. Oke, Tuhan tidak banyak cakap, Tuhan langsung merespon, oke, ayo berangkat. Tidak ada penundaan seperti waktu Tuhan mendengar Lazarus sakit. Ya, waktu itu Tuhan sengaja menunda 2 hari. Tetapi dalam kasus ini Tuhan tidak menunda. Tentu perasaan Yairus melompat gembira karena apa? Selama ini kan dia memusuhi Yesus dan pengikutnya. Tapi giliran dia sekarang punya kebutuhan, Yesus tidak mengungkit-ungkit persoalan itu. Dan Yesus juga tidak menunjukkan sikap menolak, bahkan Tuhan langsung berangkat.
Wow, saudaraku, kalau kita berdoa dan Tuhan langsung merespon, tentu sukacita kita sangat besar. Ya, puji Tuhan, semua orang pengen begitu. Nah, tetapi, kan ceritanya tadi kita udah baca, tidak seperti itu. Kita lanjut, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Bukan cuma Yairus yang butuh Yesus. Ada banyak orang lain yang butuh Yesus. Ini ujian yang pertama. Kalau Yairus ini punya kesombongan, dia ingin diistimewakan. Mentang-mentang juga dia adalah kepala rumah ibadat. Dibanding orang-orang yang berbondong-bondong ini pangkatnya paling tinggi. Nah, kalau pangkatnya paling tinggi, mestinya wajar kalau dia didulukan. Tetapi jual lagak di hadapan Tuhan begini nggak laku, saudaraku. Dan ini merupakan satu ujian, apakah sikap dia tersungkur tadi itu murni atau tidak. Sebab tidak cuma dia yang ada di dekat Yesus, yang lain juga. Mungkin yang datang duluan ada banyak. Dia paling belakang. Nah, sebagai kepala rumah ibadat, meskipun umat sudah datang, dia muncul belakangan, menyibak. Dia akan dipersilakan di paling depan, di dalam tempat posisi yang mulia. Memang dia pejabat. Nah, itu sebabnya saudaraku, kalau kita dititipi oleh Tuhan pangkat jabatan status sosial paling berat untuk rendah hati. Makin tinggi pangkat kita, makin tinggi posisi kita, makin susah kita tersungkur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya seringkali justru orang-orang sederhana, ya, kalau saya melayani di desa, ibu-ibu desa yang sederhana itu nangis di kaki Tuhan, tersungkur, Tuhan tolong, lebih gampang. Memang dasarnya mereka itu orang sederhana, untuk rendah hati juga nggak susah, meskipun juga ada orang sederhana sombong, ya. Ceritanya begini, orang sederhana sombong. Kami punya tetangga sederhana, melihat anak-anaknya pakaiannya, zaman dulu waktu saya kecil, ya, pakaiannya itu bolong, itu kita meskipun sama-sama sederhana, kita pengen berbagi pakaian, ya. Kita kasih pakaian pantas pakai kepada keluarga ini, marah dia, kembalikan. Ya, kita bingung sendiri, mau ditolong kok marah. Ya sudahlah, ya. Akhirnya tidak tertolong. Kembali ke firman Tuhan ini. Jadi kemudian kemurnian kerendahan hati Yairus ini diuji dengan melihat kenyataan bahwa yang Tuhan layani bukan cuma dia. Dan Tuhan tidak memandang rupa. Oh saudaraku, biarlah kita dijauhkan dari Tuhan. Kita suka memandang rupa orang, atau kita jual lagak di hadapan Tuhan, seolah-olah kita lebih baik dari orang lain. Gak laku, saudara, gak akan laku. Iman kita akan lumpuh di situ. Ya, haleluya. Kita kembali, teruskan lagi. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, urusannya jadi panjang. Ya, kalau kita baca ayat 25 sampai ayat 34 atau ya, kemudian di situ Tuhan harus berhenti. Tuhan harus berurusan dengan kasus dari perempuan yang meleleh darah 12 tahun ini. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana perasaan Bapak Yairus yang tadinya melompat gembira sebab Yesus langsung merespon dan langsung pergi bersama dia, tiba-tiba tersendat di tengah jalan. Di pikiran Yairus itu adalah anaknya yang sakit parah hampir mati, anaknya yang sakit parah hampir mati, telat sedikit bisa fatal. Apakah itu halusinasi atau pengkhayalan? Tidak, itu fakta. Tetapi kemudian ternyata pihak Tuhan, dalam tanda petiknya, sibuk. Waduh saudaraku, ini ujian. Bahwa sikap dia tadi tersungkur dan memohon dengan sangat itu benar-benar murni. Kalau mau pergi sekarang. Kalau mau tersinggung sekarang. Kalau mau protes sekarang. Kan dia udah ngomong duluan kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang, oke. Terbukti Tuhan jalan bersama dia. Dia kan orang berpengaruh. Perempuan itu siapa sih? Ya, ujian ini bagi kerendahan hati. Dan puji Tuhan, kalau kita membaca di sini Yairus diam saja.
Meskipun kita membayangkan ya, kebat-kebit. Aduh, ini gimana nih? Ini gimana nih? Tuhan kok berlambat-lambat nih? Aduh, ya ada aja. Nah, ketekunan kita di dalam berdoa juga diuji dengan hal ini karena kita punya kalender. Menurut kita, masalah kita itu mendesak dan harus segera tertolong. Tapi begitu kalender kita jalan, kok pertolongan Tuhan belum kelihatan, sikap kita tersungkur dan memohon dengan sangat itu benar-benar diuji. Benar nggak kita itu sedang mempertuhankan Yesus sehingga kita lebih percaya pada kalender Dia daripada kalender kita. Oh, banyak kali kita ingin lebih cepat pertolongan Tuhan. Atau bukan hanya lebih cepat, tapi dengan cara yang tertentu seperti yang kita suka. Contoh misalnya, Dulu itu beberapa tahun yang lalu ya, ada pemudi di sini konseling sama saya. Kak, saya nggak tahan di tempat kerja yang sekarang. Kenapa? Dia cerita begitu banyak tantangan ya, hal-hal yang menyesakkan sebagai manusia. Tapi sambil saya mendengarkan dia curhat, sambil saya juga berdoa dalam hati, Tuhan, saya mesti ngomong apa? Sebab anak ini betul-betul butuh petunjuk dan saya bukan Tuhan. Dia ketemu dengan saya kan karena dia melihat saya sebagai kakak. Katakanlah kakak rohani, yang dia butuhkan kan bukan nasihat dari seorang Hizkia. Yang dia butuhkan kan nasihat dari Tuhan melalui saya. Jadi saya nggak bisa buru-buru ngomong. Sambil saya dengerin, sambil saya berdoa dalam hati, Tuhan mesti ngomong apa. Makin saya berdoa, makin saya tenang. Tenang dalam arti tidak ada sinyal bahwa dia memang harus pergi dari kantor itu, meskipun kantor itu bagi dia menyusahkan. Jadi nasihat yang keluar dari saya adalah, saya ingatkan, dulu kamu kerja di situ, kamu doa enggak? Saya doa. Nah kalau gitu mau keluar harus doa dulu, karena waktu kamu berdoa, itu adalah jawaban Tuhan bagi doamu, maka Tuhan yang menempatkan kamu di situ. Memangnya Tuhan tidak tahu bahwa kamu akan mengalami hal yang sekarang kamu alami. Tuhan kan bukan manusia yang terbatas, Tuhan Maha tahu. Dan kalau Dia menempatkan kamu di situ, itu satu paket dengan apa yang kau alami hari ini. Jangan-jangan saya bilang, Tuhan sengaja menempatkan kamu di situ untuk jadi terang, karena Tuhan tahu betul bahwa di tempat itu brengsek. Maka Tuhan taruh kamu di situ dan Tuhan sudah menghitung kekuatanmu. Ya, tapi sebagai manusia kan, tapi saya benar-benar rasa tidak nyaman begitu. Oke, yuk kita bawa dalam doa dulu, jangan terburu-buru, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, singkat cerita, dia nggak perlu keluar dari tempat itu. Rupanya perilaku dia itu diamati oleh perusahaan lain. Dan akhirnya dia menerima tawaran untuk satu jabatan yang lebih tinggi dari perusahaan lain tanpa dia harus keluar dari tempat itu. Dan kita baru bisa, rupanya ini cara Tuhan untuk membuat anak ini bersinar dengan ditekan oleh keadaan tetapi dia bertahan, dengan dijahatin oleh orang lain tetapi dia tetap berbuat baik, dan sementara itu terjadi, ada yang mengamati. Kan kita manusia nggak tahu, saudaraku, bukan yang Maha tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Jadi ketika kita bicara tentang cara Tuhan, waktu Tuhan, benar-benar Dia Tuhan, kita manusia. Kita nggak bisa meraba, kita nggak bisa menduga. Nah beruntung dalam hal ini Yairus yang sudah sangat wajar kalau dia pergi. Kan dia bisa kesal begini, kan gua dulu yang ngantri, dan gua kan juga lebih penting orang, dan sekarang disela oleh ibu ini lagi, orangnya nggak jelas siapa, dan kemudian masih mending Yairus namanya dicatat di Alkitab, ibu ini nggak ada nama. Nah saudaraku, ketika kesombongan kita sedang dikikis oleh Tuhan dengan berbagai keadaan yang mungkin tidak nyaman bagi daging kita, dan kita bertahan, dan kita tetap dalam sikap kita tersungkur dan memohon, maka kemudian pertolongan akan berlanjut ceritanya. Tapi kalau tidak, selesai di situ. Ya saudaraku, puji Tuhan, kita lanjutkan ya. Nah, pelajaran yang pertama tadi, Yairus tepat di dalam memposisikan dirinya, dengan ngomong gampangnya,
kerendahan hatinya itu tepat di hadapan Tuhan. Ya, dia tidak jual laga, tidak jual pangkat, tidak jual jasa. Dia memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya dia tersungkur di depan kakinya, memohon dengan sangat kepadanya. Dan ketika dia diuji, ternyata Yesus yang setuju untuk berangkat ke rumahnya. Di tengah jalan dia harus berdesak-desak dengan banyak orang, dan di antara mereka ada perempuan yang meleleh darah 12 tahun dan harus diurus lebih dahulu. Yairus tetap di situ. Sebab kalau dia mau pergi, bisa. Kesetiaan kepada Yesus dalam kondisi yang tidak ideal itu menjadi ujian iman. Kita pengen segala sesuatu berjalan seperti yang kita mau, tetapi kita bukan Tuhan. Kita harus ingat, yang Tuhan itu Dia. Jadi kita belajar untuk menundukkan diri, meskipun Tuhan aku punya keinginan. Kalau Tuhan tanya aku bisa jawab. Tapi kalau ini beda dengan keinginan Tuhan, maka aku rela untuk menaruh keinginanku di belakang. Keinginan Tuhan lebih dahulu. Cara Tuhan lebih dahulu. Waktu Tuhan lebih dahulu. Aku menghormati Tuhan dengan segala pemikiran Tuhan dan rencananya. Wow, itu murni kita mempertuhankan Yesus. Kadangkala yang menjadi Tuhan itu kita, tanpa kita sadari. Ya. Nah, yang ketiga, memangnya kalau kita kemudian setia dan tetap rendah hati, segala sesuatu berjalan dengan mulus dan penuh sorak-sorai dan tepuk tangan? Ternyata enggak juga. Makin suram dalam kasus ini. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Fakta. Betapa seperti petir di siang bolong, ya. Coba kita memposisikan diri seperti Yairus yang punya anak satu ini, anak perempuan pula, biasanya kesayangan papa, udah 12 tahun pula menjelang remaja, dan sudah berupaya untuk merendahkan diri dan harga diri sudah dia buang. Sebagai pemimpin rumah ibadat orang Yahudi, dia sudah rela tersungkur di kaki Yesus. Makan semeja saja mungkin dia tidak rela, kali ini dia sudah tersungkur di kaki Yesus dan memohon dengan sangat. Hasilnya, inilah ujian yang paling berat dari Yairus tentang sikapnya dia tadi tersungkur dan memohon. Benar enggak? Bahwa dia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sebab dalam kondisi anak sudah terlanjur mati ini, hanya Tuhan yang bisa beracara. Kalau hanya guru, nabi, dan lain sebagainya, mungkin dia ragu. Saudaraku, pernah diuji oleh Tuhan sebegini rupa? Ujian berat ini. Ujian yang sangat berat. Dan Yairus di sini tentu bingung dia. Karena keluarga membawa berita yang fakta. Yairus, anakmu sudah mati. Maka nggak ada guna lagi untuk terus meminta tolong kepada Yesus. Ini titik stop yang lebih masuk akal. Kalau yang tadi karena dia tersinggung sebab pangkat jabatannya tidak diindahkan orang, bahwa dia udah ngantri duluan dipotong orang, kemudian dia kecewa, itu wajar. Ini lebih wajar lagi lah, urusan sudah selesai, udah runyam. Tetapi justru disinilah ujian seberapa jauh iman Yairus terhadap Yesus. Dan tidak mengherankan dia bingung dan bimbang pada saat ini, karena dia juga jiwa baru pada saat ini. Dia pasti sudah mendengar tentang Yesus dan dia sudah coba untuk mempelajari tentang Yesus dan dia sudah mulai tumbuh iman. Tetapi kasus yang dia hadapi ini kan kasus berat. Di mana ujungnya adalah fatalitas, sebuah titik fatal, yaitu mati anaknya. Mau nyalahin ibu tadi, kamu sih gara-gara, jadi saya telat deh Yesus untuk ke rumah saya. Coba, nggak ada kamu tadi urusan pendarahan segala macam, lebih penting anak gue dong, yang sudah sekarat.
Nah, kalau begitu ya selesai dia kerendahan hatinya. Ternyata tadi itu pura-pura dia tidak tulus rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, ketika kemudian kita sambung ceritanya kan, kemudian Tuhan intervensi. Ini indahnya Tuhan kita. Tuhan kita itu menghargakan ketekunan, kesungguhan kita, dan Tuhan juga tahu batas. Disinilah batas iman Yairus. Dan Tuhan janjikan, Tuhan tidak akan membiarkan manusia, seseorang mengalami sesuatu melebihi kekuatannya. Nah, Yairus ini sudah sampai di ujung kekuatan. Apa yang membuat dia akhirnya tertolong? Karena pada saat itu dia tidak nginjek rem. Tadi pagi kita bicara tentang Bartimius. Ketika Bartimius berseru kepada Yesus, "Ya Yesus anak Daud, tolonglah." Orang banyak kan menghardik dia. Bahasa kasarnya, "Diam lu, berisik," misalnya. Tapi kan Yairus lempeng. Yang mau nginjek rem kan orang-orang di sekitar Bartimius. Bartimiusnya berurusan dengan Yesus. Dan dia memandang Yesus tidak suruh dia nginjek rem. Malah Yesus pada akhirnya berhenti, menoleh, dan bicara, panggil dia kemari. Baru yang lain malu-malu kan, yang tadi memarahi Bartimius itu, dia bilang, kuatkan hatimu, guru memanggil kamu, ayo datang ke sana. Tadi ngomel-ngomel, sekarang jemput-jemput. Ya memang pada akhirnya iman kita tuh kadang-kala kandas oleh suara orang lain, bukan oleh suara Tuhan. Kalau Tuhan tidak bilang stop, kenapa kita stop? Waktu Rasul Paulus dia berdoa 3 kali karena ada duri dalam dagingnya yang menyusahkan dia, Tuhan bilang stop. Baru Rasul Paulus stop berdoa. Di perjanjian lama juga Tuhan pernah bilang, jangan lagi berdoa untuk bangsa ini. Aku nggak mau dengar. Sebab masa penghukuman harus selesai dulu, baru akan terjadi pertolongan. Jadi selama masa hukuman belum selesai, kamu berdoa-berdoa tidak akan kudengar. Nah kalau Tuhan yang suruh kita berhenti berdoa, ya selesai. Tapi kalau Tuhan tidak meminta kita berhenti berdoa, kenapa berhenti? Hanya karena pendapat orang lain, hanya karena tekanan orang lain, hanya karena kita merasa sungkan, hanya karena kita merasa malu, dan seterusnya. Jadi kalau iman kita tidak menghasilkan sesuatu di ujung, karena kadangkala kita terlalu cepat menginjak pedal rem, dengan alasan apapun. Baru mau setia melayani Tuhan, dapat komentar yang gak enak, stop. Ya kan? Kayak saya nih dapat SMS gelap, ya kan? Bapak Hoki juga, Ibu Gembala juga, orang-orang yang ada dalam pelayanan dapat SMS gelap, ya mau diduga-duga ini orangnya siapa? Kalau mau lapor polisi dilacak juga pasti ketemu orangnya. Tapi buat apa kita hamba Tuhan? Tidak berurusan dengan itu. Kita hanya berdoa agar orang itu bertobat sebab dia telah melanggar area pengurapan hamba-hamba Tuhan. Nanti kalau Tuhan yang beracara bagaimana? Ya kan? Ya akhirnya kita mengampuni, kita saling bertukar informasi. Dapat nggak surat cinta? Dapat. Dapat. Ini sudah lama saya nggak dapat, ini dapat lagi nih. Ya kita hanya saling mendoakan semoga orang itu bertobat. Tetapi kalau gara-gara seperti itu, Om Oki mogok, Om, saya pensiun dini. Tidak tahan rasanya, saya rasanya melayani jemaat dengan tulus, tapi kok dapatnya beginian. Wah ya Om Oki ya, sudah lama tidak ada di tengah-tengah kita, mungkin bisnis sembako mungkin, atau bisnis apa, ya kan? Atau Anda, ya semua kita di sini baru jadi singers, kebetulan buru-buru, salah ngambil roknya ketinggian di atas lutut. Ada yang komentar, besok mogok, ya padahal nggak sengaja. Kan? Saudaraku, ujian-ujian kerendahan hati semacam itu mungkin kita akan alami ketika kita justru sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Justru kita sedang butuh Tuhan, ada-ada saja. Ya, nah kita belajar dari Yairus. Dalam keadaan bingung, Yairus nggak pergi.
nggak pergi, nggak ngomong, nggak ngambil keputusan. Saya pernah memberi nasihat kepada anak saya, kalau kamu lagi marah, kamu lagi panik, jangan ambil keputusan. Keputusanmu bisa keliru dan bisa menyesal. Keputusan harus diambil dalam keadaan tenang, dalam keadaan pikiran jernih. Itu sebabnya Raja Daud kalau dia lagi kalut, Raja Daud tidur, ada ayatnya. Tidur itu maksudnya bukan melupakan masalah, tapi agar dia tenang. Sambil tidur dia kontak sama Tuhan, karena ada ayat yang lain, dalam tidur Tuhan menasihati dia melalui hati nurani. Nah, ketika sudah tenang baru ambil keputusan. Nah, Yairus dalam kondisi yang sedang dilematis seperti ini, satu, dia tidak pergi. Saudaraku, dalam kondisi kita bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, justru harus nempel Tuhan Yesus. Justru harus nempel. Karena yang tahu apa yang harus kita lakukan dia. Lah kalau dalam kondisi kita bingung, kita malah menjauh dari ibadah, kita kurangi, menjauh dari pelayanan, mau cuti dulu, menjauh dari doa, males dan segala macam, malah tambah kalut keadaan kita, ya. Jadi yang bagus dari Yairus yang kita bisa pelajari pagi ini, bahwa dalam keadaan bingung nih antara fakta anaknya sudah mati dan Yesus masih mau pergi ke rumahnya, dia bingung. Tapi dalam bingungnya itu dia tetap tinggal. Jadi saudaraku, tinggal di kaki Tuhan dalam keadaan bingung, itu lebih baik daripada nyelonong sendiri. Berkali-kali saya juga terus terang sama Tuhan, Tuhan, saya perlu petunjuk. Tuhan, saya belum tahu harus berbuat apa. Ya sudah, pokoknya kalau kita nggak tahu apa-apa, tempel aja Tuhan terus. Agar kalau kita mau melakukan sesuatu yang keliru, Tuhan dekat. Ya, seperti itu. Lalu apa respon Tuhan dalam hal ini? Ya sedikit lagi saudaraku. Kita lihat tadi ketika sudah bicara ayat 35 ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Logis, ya. Yuk pulang. Indahnya ada ayat 35, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Nah, ini dia. Kita seringkali menghiraukan perkataan yang bagi Yesus tidak perlu. Iman kita menjadi rontok, menjadi tergerus karena kita memperhatikan perkataan yang Yesus tidak perhatikan. Apa sih salahnya dari perkataan orang-orang itu? Tidak ada yang salah, itu fakta. Tetapi ini fakta yang tidak diperlukan oleh Yairus untuk memelihara imannya. Oh, rupanya dalam hidup ini ada banyak fakta. Ya. Satu, fakta duniawi dalam perkara ini. Dua, fakta sorgawi. Bagi orang yang di luar Tuhan, hanya punya satu fakta, yaitu fakta duniawi. Contoh misalnya ya, waktu saya mendengar bahwa istrinya Pendeta Alfred itu positif COVID, tentu sebagai sesama saudara, sesama hamba Tuhan, kita saling mendoakan. Tapi heran, ketika saya mulai berdoa untuk dia, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dan dalam suasana doa itu jelas sekali saya rasakan bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan dan ini akan mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan. Tidak ada bahaya di dalamnya, tidak ada unsur yang perlu dikhawatirkan. Jadi saya tenang-tenang saja. Karena memang di dalam doa itu begitu kesan yang saya terima. Bahwa kemudian dia hari ini sudah bisa bersaksi di Facebook, saya hanya bisa mengatakan Tuhan yang benar. Waktu itu, waktu berdoa memang Tuhan memberikan sinyal seperti itu. Yang saya tidak tahu bahwa di dalam 5 hari sudah akan selesai. Tetapi yang jelas tidak ada bahaya di dalam kasus ini. Jadi ada fakta COVID
dengan angka kematian dan daya penularan yang seperti itu fakta. Tetapi ada fakta yang kita terima di kamar doa. Ada fakta yang kita terima ketika baca Alkitab. Ada fakta ketika kita terima yang kita terima ketika kita dengar khotbah. Ada juga fakta yang kita terima ketika kita meminta nasihat hamba Tuhan. Nah, ini sedang ada di dalam kehidupan Yairus. Yang satu bicara anakmu sudah mati, stop sampai di sini prosesnya Yairus, nggak ada gunanya diteruskan. Lalu Tuhan tiba-tiba berfirman, dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Waduh, maaf ya, saya mau membandingkan sedikit. Yang fakta yang pertama detail. Berkata, anakmu sudah mati, tidak perlu merepotkan. Stop. Yang satu bilang gini, jangan takut, percaya saja. Kalau ditimbang bobot dari dua fakta ini, lebih berharga yang ini, karena ini detail. Ada informasi detail. Bicara anak sudah mati, dan tidak ada perlunya lagi meneruskan proses, minta tolong. Di sini hanya bilang jangan takut, percaya saja. Bagaimana mau bicara kita? Berurusan dengan Tuhan memang tidak selamanya detail. Ada alasan Tuhan mengapa Tuhan tidak memberikan petunjuk detail. Tetapi apapun alasan yang Tuhan pakai, di sini iman Yairus diuji. Apa dia percaya Yesus itu Tuhan? Beda kalau Yesus kemudian juga memaparkan tentang informasi yang detail. Detail ketemu detail. Kemudian Yairus bisa menimbang. Tetapi ini detail ketemu umum. Secara bobot informasi, detail lebih berharga daripada umum. Tetapi menjadi lebih berharga untuk mempercayai kata-kata Yesus sebab sikap Yairus di awal itu murni. Yaitu dia mempertuhankan Yesus. Sehingga apapun yang Yesus katakan, itu lebih berbobot daripada apa yang manusia katakan, meskipun secara ilmiah, ini lebih berharga. Saudaraku, inilah iman. Logika ketemu iman, kadangkala memang gak nyambung. Di sini ujian orang-orang pinter. Kenapa orang pinter itu susah beriman? Terlalu banyak logika. Bukannya salah, tetapi dia memposisikan seolah-olah buku ilmu pengetahuan dan Alkitab itu setara. Padahal tidak. Dia seringkali tanpa sadar dia memposisikan para profesor dengan Yesus anak tukang kayu itu setara. Padahal tidak. Kalau Yesus bicara jangan takut, percaya saja, sama uraian panjang lebar dari profesor doktor ini, bobot dari perkataan itu lebih berbobot perkataan Yesus bagi orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, mereka akan ikut yang ini dong. Ini lebih jelas, lebih detail. Nah, sikap kita di gereja pun menunjukkan iman kita itu iman yang mana. Ini saya pernah ya, ini bukan mencela, tetapi ini hanya membahas saja. Saya melayani di salah satu gereja yang besar, dan setelah khotbah saya diberikan ucapan terima kasih. Bunyinya begini, Pak Hizkia, terima kasih firman Tuhan sangat memberkati, memang kami perlu lebih banyak firman Tuhan seperti yang tadi. Saya pikir-pikir seperti yang tadi itu maksudnya apa, gitu ya. Oh rupanya tadi waktu saya khotbah, selain saya menjelaskan ayat, saya juga menjelaskan secara ilmiah bagaimana hal itu bisa lebih terang. Dan rupanya dia senang dengan hal-hal yang ilmiah. Jadi dia mungkin udah bosan dengan ayat yang dikupas secara teologis. Dia ingin ayatnya dikupas secara ilmiah. Jadi ketika saya tadi menyampaikan beberapa contoh secara ilmiah, dia merasa cocok. Hati-hati saudaraku dengan sikap seperti itu. Sebab tidak selamanya Tuhan menggerakkan hamba Tuhan untuk berkhotbah secara tertentu. Nah kalau khotbahnya cuma singkat, jangan takut, percaya saja. Kita mengharapkan uraian panjang lebar, ya nggak ada. Tuhan cuma bilang jangan takut, percaya saja. Seolah-olah Tuhan bilang gini, Yairus, tidak selalu perlu memperdebatkan sesuatu.
Tidak juga selalu perlu untuk mengerti logika segala sesuatu. Pada waktu kamu berurusan dengan Tuhan, yang kamu perlukan adalah percaya saja. Wah, kalau dia sombong mana mau. Emangnya saya kurang pendidikan. Disuruh asal telan omongan orang. Ya, saudaraku, dan iman kita kandas ketika kita tidak mempercayai firman sebagai firman. Makanya tidak menghasilkan sesuatu. Nah, Yairus tidak begitu. Kita lanjutkan. Bagian terakhir. Jangan takut, percaya saja. Jadi pelajaran yang kita bisa petik dari Yairus adalah ketika bingung, saudaraku, ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, tempel Tuhan terus, jangan pergi. Jangan pergi kalau Tuhan gak suruh. Ya, tempel Tuhan terus, tetap bertahan. Dan percaya saja, just believe. Tadi dalam contoh tadi yang saya ceritakan, ada seseorang yang konseling dengan saya, sebenarnya itu yang saya sampaikan. Ya, karena tidak ada petunjuk. Apakah dia harus keluar atau tidak dari kantor itu? Saya bilang bertahan, karena dimulai dari doa. Beda kalau waktu itu dia nggak berdoa, ini kan hasil doa. Dan percaya saja, dan betul kan, Tuhan nggak pernah salah. Bahwa ada jalan keluar versinya Tuhan yang lebih indah. Kalau waktu itu dia nekat untuk keluar, lalu ngelamar kerjaan ke tempat lain, belum tentu dapat yang tadi saya ceritakan. Dan dia dikenal sebagai orang yang tidak tahan banting. Ketika dia melamar kepada perusahaan baru, ditanya kenapa keluar dari perusahaan yang sekarang, saya nggak tahan dengan situasinya. Lah, orangnya ternyata rapuh, tidak gampang, tidak bisa tahan uji karena kondisi yang menekan. Karena kondisi yang menekan itu ada di kantor mana saja, nggak cuma di kantor situ. Nah, kalau setiap kali ditekan lompat, sekali ditekan melejit, kalau ditekan dia lolos, mau sampai kapan dia lari terus? Nah, puji Tuhan mengikuti getaran dari Tuhan. Tuhan tidak memberi tunjuk, stay. Tuhan tidak memberi tunjuk, tahan. Dan ketika ada goncangan, percaya saja, jangan takut. Dan kemudian terjadi solusi yang dari Tuhan yang jauh lebih indah. Nah, yang terakhir, kita baca ayat 37, 40. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Wow. Mengapa iman tidak sukses? Tanpa disadari iman tergerus di tengah jalan, sebab dimakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Saudaraku, ketika kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan yang begitu rupa, di mana taruhannya adalah iman, jangan sembarang bergaul. Bukan pilih-pilih teman, tapi pilih-pilih sahabat. Kita boleh kenal dengan banyak orang, tapi tidak bersahabat dengan sembarang orang. Kita boleh dengar banyak suara, tapi tidak semua kita makan. Ingat, ketika keluarga dari Yairus datang dengan fakta bahwa anak Yairus sudah mati, Yesus tidak menghiraukan perkataan itu. Apa perkataan itu salah? Tidak. Tapi tidak sejalan dengan apa yang mau Yesus kerjakan. Tidak semua suara di sekitar kita sejalan dengan suara Tuhan. Terutama kita yang sedang fokus dengan Tuhan, kita sedang mau peka dengan Tuhan, jangan sembarang bergaul, dengar suara, baca, atau apapun. Bahkan beberapa hamba Tuhan menyarankan jangan nonton TV juga. Sementara fokus dengan Tuhan. Karena kadangkala apa yang Tuhan kerjakan itu berlawanan dengan apa yang TV beritakan. Semakin kita banyak mengkonsumsi TV, semakin kita akan condong ke arah TV. Seperti ketika Petrus berjalan di atas air, dia mulai dengan perjalanan yang sukses, tetapi ketika terlalu banyak memperhatikan angin dan gelombang, imannya tenggelam. Jadi sebelum sukses sampai ke ujung, hati-hati. Jangan sembarang diskusi, jangan sembarang ngobrol. Contoh ya, kemarin ada yang bertanya di dalam Zoominar, ada seorang anak bertanya, bagaimana kalau cita-cita saya untuk kuliah itu berbeda dengan keinginan orang tua? Saya bilang,
Orang tua adalah wakil Tuhan selama mereka adalah anak Tuhan, selama mereka adalah orang yang berdoa dan takut pada Tuhan. Karena kalau anaknya rohani, orang tuanya duniawi, kemudian anak yang rohani ini sedang meminta petunjuk, kemana dia mau kuliah, konsultasi sama orang tua yang duniawi, itu bisa meleset dari rencana Tuhan. Saya bilang, jangan melawan orang tua, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kamu tanya orang tua, kamu doakan dulu orang tuamu, agar Tuhan bicara melalui mereka. Jadi tidak sembarang suara, saudaraku, meskipun itu benar, sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak semua. Nah, itu sebabnya Tuhan tidak mengajak semua orang. Tadi kan berbondong-bondong, yang diajak cuma 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Wajar nggak? Wajar, orang meninggal. Ya kan? Tetapi kan isi kepala Tuhan bukan itu. Tuhan bilang, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Mengapa sikapmu tidak sama dengan sikapku? Kata Tuhan. Ini maaf ya, bukan mau mengkritik atau mencela. Tetapi ketika di kalangan kita ada yang meninggal, kan kemudian beberapa WA mengatakan turut berduka cita. Emang itu Alkitabiah? Itu kan bahasa dunia yang dikritik di dalam 1 Tesalonika 4 ya. Jika di antara kamu ada yang berduka, aku tidak mau kamu berduka cita seperti orang dunia. Kan begitu. Lah kita dengan enak saja turut berduka cita. Emang siapa yang berduka cita? Saudaraku, ini menunjukkan kadangkala ya kita dengan Tuhan itu memang juga nggak sejalan. Nah kalau iman kita tidak sejalan dengan Tuhan, pikiran kita nggak cocok, kata-kata kita nggak cocok, sikap dan kegiatan kita nggak cocok, iman kita lumpuh dengan sendirinya. Ya, itu sebabnya Tuhan seringkali memanggil kita sendirian. Tidak rame-rame. Tuhan mau berurusan dengan kita pribadi. Apakah kita punya kamar tempat kita berdoa? Untuk menyendiri dengan Tuhan? Sebab pada saat itu Tuhan mau bicara dengan kita secara pribadi. Dan Tuhan mau kita fokus kepada suaranya, bukan kepada suara-suara di sekitar kita yang belum tentu cocok dengan pikiran Tuhan. Ya, saudaraku, dan Tuhan tidak mau membawa banyak orang karena memang tidak semua orang siap untuk menggunakan kesempatan ini seperti Tuhan Yesus. Ya, kita lanjutkan. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Mengapa sikapmu berbeda dengan sikapku? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Itu alasannya. Iman Tuhan Yesus, bahwa anak itu tidur, akan bangun, bukan mati untuk dikubur. Ya tapi siapa yang tahu, kan itu Tuhan, kita kan manusia. Itu sebabnya firman Tuhan menyarankan kita untuk kita mengenakan pikiran Kristus. Untuk kita mengenakan perasaan Kristus. Filipi pasal 2. Tidak dengan sendirinya pikiran kita itu cocok dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sedang berbeban berat, kita sedang bergumul untuk sesuatu, sangat serius kebutuhan kita untuk ditolong oleh Tuhan, tidak ada pilihan lain kecuali kita menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Tidak ada jalan lain. Dan kalau pikiran kita belum sesuai dengan pikiran Tuhan, kegiatan kita apa? Baca Alkitab, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, minta nasihat dari hamba Tuhan, agar pikiran kita cocok dengan pikiran Tuhan. Nah, gak gampang. Itu sebabnya banyak orang mentertawakan Yesus. Kalau kita dengar khotbah pulang, kita tidak melakukannya, sebenarnya secara tidak langsung kita mentertawakan firman Allah. Kita anggap itu bohong, kita anggap itu ngawur, ya tidak cocok dengan pikiran kita, terbukti kita tidak melakukannya.
tetapi mereka mentertawakan dia. Nah, kalau orang yang mentertawakan Tuhan diapain? Diusir. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lah kalau kita yang butuh pertolongan Tuhan, kita mentertawakan Tuhan, lalu kita diusir dari hadirat Tuhan, kapan kita mau ditolong? Maka di dalam Amsal itu ada nasihat, orang yang meremehkan, menolak firman Tuhan, pada waktu dia mengalami persoalan dan minta tolong, dia juga akan ditertawakan. Jadi sikap Yairus yang pertama di ujung tadi, yang tersungkur dan memohon dengan sangat, itu modal. Karena di tengah-tengah pergumulan iman akan banyak ujian. Kalender kita nggak sama dengan kalender Tuhan, pikiran kita nggak sama dengan pikiran Tuhan, sahabat-sahabat yang memberi nasihat kepada kita nggak cocok sama Tuhan, dan seterusnya. Itu betul-betul menguji apakah kita tetap memilih Yesus sebagai sumber pertolongan atau kita akan meninggalkan dia. Nah, puji Tuhan, Yairus tidak pergi dari Yesus. Sejak minta tolong, terus mengalami ujian dan gempuran iman, dia tetap lekat dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan harus memisahkan Yairus dengan yang lain, dia tetap taat. Dia bersama Yesus. Kita lihat, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, berarti Yairus dan istrinya, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Nah, ayat 41, 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum. Siapa yang tahu artinya talitakum? Yairus nggak tahu. Bahasa Tuhan tidak selalu dimengerti. Cara Tuhan menolong kita tidak selalu bisa kita raba dan kita tebak. Tetapi kalau dia Tuhan, berarti yang benar dia. Jadi ketika Tuhan berkata talitakum, memberikan kita petunjuk bahwa kalau Tuhan menjawab doa kita, belum tentu kita mengerti caranya. Belum juga tentu kita mengerti prosesnya. Tetapi yang Tuhan bilang dari depan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, itu kuncinya. Tersungkur, memohon dengan sangat, jangan takut dan percaya saja, itu kunci Yairus untuk mendapat pertolongan meskipun bunyinya adalah talitakum. Saudaraku, waktu saya ditawar oleh perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, saya berdoa dulu. Setelah saya berdoa, saya menghadap atasan. Pak, saya ditawar oleh perusahaan lain dengan gaji 2 kali lipat. Dan pada waktu itu belum ada kendaraan, akan diberi kendaraan. Yang tadinya kerja di Sunter, naik bus tingkat dari Cililitan, bareng tukang ikan, ini akan kerja di Kuningan. Ya, meskipun naik bus tapi baunya lain, bukan bau ikan, bau parfum, ya kan? Kalau arah Kuningan dan Sudirman, kan begitu. Ya, kalau arah Cililitan Tanjung Priok, ya Anda tahu sendiri yang zaman dulu ya, naik bus tingkat 43 itu yang saya pernah jatuh dari tingkat 2, prot, begitu. Luar biasa. Apa jawaban dari atasan saya? Gak boleh. Tapi saya ditawar dengan harga sekian, Pak, Bapak tahan saya dengan apa? Gak ada. Ketus banget. Bunyinya di kuping saya talitakum. Benar-benar susah untuk dicerna. Dan saya tersinggung terus terang. Gak ada ramah-ramahnya, saudara. Tapi justru saya ada seperti yang ngingetin. Tik, coba bawa dalam doa. Saya doa lagi. Doa saya begini, Tuhan, kalau memang Tuhan tidak berkenan saya pindah, berikan tanda. Berikan tanda bahwa Tuhan berkenan, saya tetap di sini. Anda tahu, saudaraku, gaji saya tetap gak naik, ya kan? Fasilitas mobil tetap gak ada. Tetapi kemudian terbuka pelayanan persekutuan doa yang meminta pelayanan saya. Dan saya melihat, oh Tuhan mau tunjukkan bahwa kerja itu nggak cuma cari uang. Kerja itu juga ada pelayanannya. Oh ini rupanya yang Tuhan mau. Ya sudah, nah apa yang terjadi dengan perusahaan yang menawar saya itu? Setahun kemudian perusahaan itu tutup. Coba kalau saya nekat. Memang talitakum itu susah dimengerti, tetapi kalau itu asalnya dari Tuhan, Tuhan bilang jangan takut, percaya saja. Nanti kalau saudara tiba di titik ini ya, ingat khotbah ini. Ya, kalau tidak mengerti bagaimana Tuhan berfirman, bunyinya kayak talitakum, Anda ingat ayat sebelumnya Tuhan sudah berfirman,
Jangan takut, percaya saja. Tetap pegang Tuhan, jangan menjauh. Maka pertolongan pasti datang. Amin. Haleluya ya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.